Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 366, Seorang Senior yang Aneh. Kamu benar-benar bisa. Lan Qingxi hampir tidak bisa mempercayai telinganya saat dia menatap Lin Xiao dengan bingung. Lin Xiao menatap senior yang aneh itu dan mengangguk. Kamu hanya perlu mengikuti serangkaian gerakan untuk memahami gerakan seperti apa itu. Jika kamu memiliki elemen air, kamu harus bisa memahaminya juga, senior. Elemen air. Melihat keterkejutan di wajah Lan Qingxi, Lin Xiao yakin bahwa senior itu bahkan tidak berpikir untuk menghubungkan gerakan pedang dengan elemen air. Dia sudah tahu namanya tapi dia tidak mencoba menghubungkan titik itu. Lin Xiao merasa itu aneh. Lan Qingxi memandang Lin Xiao dan tersenyum malu-malu. Maafkan saya memang berpikir seperti itu ketika saya mendengar nama pedang itu tapi saya masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ketika Anda menguasai keterampilan itu, bisakah Anda mengizinkan saya untuk melihatnya? Melihat? Iya, saya ingin melihat keterampilan itu dilakukan. Lin Xiao mengerutkan alisnya lalu menoleh untuk melihat Fan Ling dan Lin Yun. Dia tidak yakin respon seperti apa yang harus dia berikan sekarang. Beberapa skill selalu dirahasiakan karena bisa menjadi kartu truf mereka tetapi beberapa skill lainnya bisa dilihat oleh orang lain karena akan lebih aneh jika tidak terlihat. Sword River Bearing ini adalah skill pedang rahasia. Fan Ling melangkah maju. Maaf, tapi permintaanmu terlalu aneh. Bagaimana kami tahu bahwa kamu tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkannya ke teman-temanmu? Aku benar-benar, Lan Qingxi menatap Lin Xiao sekali lagi sebelum menghela napas. Baiklah, aku tidak akan menanyakan itu, bagaimana kalau kita berbicara lebih banyak di masa depan atau semacamnya? Aku mungkin bisa memberikan beberapa informasi yang berguna dan masih ada 1 tahun sebelum kita bisa berinteraksi dengan para senior. Lin Xiao memandang Lan Qingxi dan tersenyum meminta maaf. Aku harus menolak niat baikmu. Mereka adalah mahasiswa baru. Itu adalah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Lan Qingxi saat dia melihat ketiga pemuda di depannya. Karena peraturan di sini, senior lebih sulit untuk bertemu dengan siswa baru sebelum 3 tahun berlalu. Aturan itu dibuat agar senior tidak menggertak siswa baru sebelum mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih banyak di akademi. Setelah 3 tahun, akademi menutup mata terhadap apapun yang ingin mereka lakukan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Lan Qingxi sebenarnya masih ingin tahu lebih banyak tentang jurus Sword River Bearing itu, tetapi dia tahu bahwa sebagian besar bergantung pada keberuntungannya untuk dapat memahami tentang apa itu. Kalau begitu, kita pergi dulu. Masih ada waktu tersisa tetapi mereka dapat membagi waktu dan menggunakannya untuk waktu berikutnya. Lin Xiao secara alami tidak ingin mereka menggunakan kesempatan mereka sepenuhnya sekaligus karena pilar batu akan bermanfaat bagi Lin Yun. Mereka bertiga keluar dari paviliun buku dan melaporkan waktu yang mereka habiskan di dalam. Melihat beberapa jam tersisa, Lin Xiao menghela nafas lega. Apakah kamu berencana untuk datang ke sini lagi? Jika aku ingin mempelajari skill baru, itu akan lebih baik daripada harus menantang menara itu lagi. Lin Xiao mengangkat bahu. Lin Yun mengangguk, setuju dengan itu. Oh benar, kenapa kamu tidak mencoba berbicara lebih banyak dengan Lang itu, Lan Qingxi? Aku tidak mengenalnya dengan baik, kan? Lin Xiao bertanya balik dan mengangkat bahu. Selain itu, bahkan jika dia tertarik dengan keterampilan itu, mengapa aku harus mengajarinya ketika aku tidak tahu apa-apa tentang dia? Jika dia salah satu pengikut pangeran lain, aku hanya akan mencari masalah untuk diriku sendiri. Dua lainnya, benar. Mereka berjalan keluar dan melihat Putri Lan Yihua masih duduk di sana dengan anggun. Dia menundukkan kepalanya dan poninya menutupi sebagian wajahnya. Ditambah dengan rambut panjangnya yang sedikit bergerak ke depan, itu menghalangi pandangan kebanyakan orang. Dengan begitu, tidak banyak orang yang tahu bahwa Putri Lan Yihua sebenarnya sangat cantik. Xiao Hua, Lin Xiao melambaikan tangannya dan memanggil. Putri Lan Yihua mengangkat kepalanya dan tersenyum.
Apakah kamu sudah selesai? Iya, aku sudah menghafal keahlianmu. Ayo kembali dan aku akan menuliskannya untukmu. Oh benar, di mana Lu Jian? Aku ingin dia melakukan penyelidikan. Lin Yun tertawa. Dia bisa menebak bahwa Lin Xiao ingin menyelidiki pria Lan Qingxi itu. Aku akan memintanya atas namamu. Kamu bisa kembali dulu dan mendapatkan kamar kami, bro. Mengerti. Mereka semua hanya pindah ke lantai 5 kecuali mereka yang belum kembali. Dan para murid di sana semua ketakutan sehingga mereka segera menyerahkan kamar mereka ketika Lin Xiao mengatakan bahwa dia menginginkannya. Dengan kekuatannya, tidak ada yang berani menantangnya meski mereka memiliki 9 nyawa seperti kucing. Itu sama dengan yang lain. Jadi, berita terus beredar saat karakter utama mengunci diri di kamar asrama mereka. Putri Lan Yihua mendapat manfaat karena Lin Xiao menyalin keahliannya dan melatih keterampilan di dalam kamarnya. Lin Xiao sendiri juga ingin sekali melatih keterampilan baru yang telah dipelajarinya belum lama ini. Kamu bisa mencoba naik ke panggung inti emas terlebih dahulu. Lin Hu mengingatkan Lin Xiao dari dalam kesadaran yang terakhir. Mata Lin Xiao menyipit. Sekarang. Dalam beberapa hari akumulasi Qi Anda akan cukup pada tingkat ini. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus untuk Anda berlatih. Lantai 5 lebih kaya Qi dibandingkan dengan lantai 3. Meskipun Lin Xiao tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama, manfaatnya sudah terlihat jelas di mata. Sayang sekali dia tidak bisa membuat danau entah dari mana untuk membantunya berlatih. Aku akan berlatih di Chilling Lake Sword dulu. Jangan hancurkan tempat tidurmu. Petik 2. Aku bukan orang bodoh itu. Bab 367, mencapai tahap inti emas 1. Waktu berlalu dengan cepat, kamar Lin Xiao. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Udara dingin benar-benar menyebar ke seluruh ruangan dan membekukan semua yang ada di depan pedang. Lin Xiao mengangguk puas. Jurus ke-7 hingga jurus ke-9 sangat mirip dengan jurus ke-4 hingga ke-6. Namun, permintaan Qi dan skill yang mendalam di baliknya jauh lebih banyak. Lin Xiao bisa merasakan bahwa Qi di dalam tubuhnya mulai meluap. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sudah waktunya. Tahap inti emas adalah tahap di mana kultivator akan memadatkan Qi mereka untuk membentuk bola di dantian mereka. Bola akan menjadi sumber Qi mereka dalam pertempuran mereka. Itu juga mampu memadatkan Qi lebih baik dan akhirnya, itu akan dapat dimurnikan lebih lanjut sehingga mereka dapat menggunakan Qi yang lebih rendah untuk hasil yang sama. Lin Xiao duduk bersila dan fokus pada dantiannya, semakin memadatkan Qi di tubuhnya untuk membentuk bola. Qi di sekitar tubuhnya mulai mengalir ke arahnya. Gerakan itu menarik mereka yang tinggal di dekat kamarnya. Tetapi karena mereka semua adalah temannya, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya tahu bahwa Lin Xiao sedang menerobos, jadi mereka harus melindunginya. Lin Xiao fokus pada kultivasinya. Perasaan Qi yang datang ke arahnya dan memenuhi tubuhnya, terfokus pada dantiannya, terasa begitu luar biasa. Itu benar-benar perasaan yang baik tetapi kemudian dia merasa seperti kembung. Jumlah Qi jelas terlalu banyak untuk tempat sekecil itu. Sudah waktunya dia memadatkan Qi untuk membentuk bola. Bola itu akan disebut inti emas, yang merupakan inti dari seluruh seni bela diri mereka. Itu berisi semua inti dari seni bela diri mereka yang mereka miliki selama bertahun-tahun. Bang! Saat gelombang Qi terbang keluar, yang lain tahu bahwa Lin Xiao telah berhasil. Mereka tidak mengganggunya dan hanya diam di kamar mereka dan melanjutkan pelatihan mereka. Namun, jelas bahwa semua orang dalam suasana hati yang bahagia. Mereka juga merasa sedikit lebih termotivasi untuk bergegas dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Jadi ini panggung inti emas. Lin Xiao tersenyum puas dengan kekuatan barunya. Sekarang setelah dia tumbuh lebih kuat, dia merasa siap menghadapi orang lain. Kamu masih cukup lemah. Juga, jangan lupa bahwa setelah kamu sudah 3 tahun di Akademi Sun Dragon, akan ada pertarungan peringkat dengan senior lainnya. Mereka yang tidak hadir secara alami akan ditempatkan di bawah. Sementara Lin Xiao sendiri tidak terlalu peduli tentang itu, dia tahu bahwa dia harus menunjukkan dirinya. Sudah ada beberapa orang yang mengikuti Lu Jian selama beberapa minggu terakhir, meminta untuk bergabung dengan kelompok Lin Xiao. Tentu saja,
Lu Jian harus melenyapkan mereka yang tidak menepati janjinya. Dengan suaranya, mudah baginya untuk membuat mereka mengatakan kebenaran setelah beberapa kali mencoba. Hanya mereka yang bisa mereka percayai yang akan diterima. Apakah kamu tidak ingin membantunya juga? Yah, saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat melakukan apapun untuk membantu mereka dalam hal keterampilan. Banyak dari kita memiliki keterampilan yang berbeda. Juga, tidak mungkin aku tiba-tiba membuat danau entah dari mana, kan? Lansia memiliki tempat tinggal sendiri. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar. Ayo kita keluar sekarang. Lin Wu terdiam dan merasa ingin memukul tuannya yang bodoh ini. Stabilkan kekuatanmu dulu, idiot. Anda tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika Anda keluar dalam keadaan ini. Juga, putrimu itu akan membuat terobosan juga. Ah. Lin Xiao merosot di kursi sekali lagi dan menyeringai malu. Dia duduk bersila dan fokus pada kultivasinya. Masalah lain selain kultivasinya bisa didorong mundur. Itu tidak sepenting pelatihannya sendiri. Selain itu, masih butuh waktu sebelum dia bisa berpartisipasi dalam arena peringkat karena mereka belum 3 tahun di Akademi Sun Dragon. Setelah beberapa hari lagi, Lin Xiao melihat riak samar dari kamar sebelah. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Putri Lan Yihua telah mencapai tahap inti emas 1. Keduanya sudah hampir menerobos sebelum mereka kembali ke Akademi Sun Dragon, jadi ini hanya masalah waktu sebelum mereka akhirnya bisa maju. Saat Lin Xiao merasa kultivasinya sudah cukup baik, dia berjalan keluar dan mengunjungi kamar Lin Yun. Kak, ada apa? Aku ingin tahu kemajuanmu dalam keterampilanmu yang lain. Lin Yun telah memilih 3 keterampilan yang direkomendasikan orang lain kepadanya di dalam gua, yaitu harta karun bulan, pedang air pemisah, dan pukulan gelombang air. Yang pertama adalah skill bertahan, yang kedua adalah skill menyerang dengan pedang sedangkan yang terakhir adalah skill menyerang dengan pukulannya. Karena dia akan belajar dari awal lagi, jelas bahwa Lin Yun akan membutuhkan waktu untuk menguasai keterampilan tersebut. Aku hanya berhasil memahami sedikit. Lin Yun memandang Lin Xiao dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, apakah kamu akan mengajariku Sword River Bearing? Iya, Lin Xiao telah berlatih Sword River Bearing beberapa kali tetapi tidak benar-benar fokus di dalamnya. Lagi pula, itu tidak akan menjadi keahlian utamanya atau semacamnya. Dia hanya belajar sedikit untuk mengajari adiknya. Mata Lin Yun bersinar, benar-benar perhatian. Dengan itu, Lin Yun menutup mulutnya dan matanya benar-benar terfokus pada saudaranya, takut dia akan melewatkan satu gerakan pun. Lin Xiao tersenyum dan mulai bergerak. Keterampilan mengandalkan kelancarannya seperti arus air yang mengalir tanpa halangan. Beberapa tebasan terbentuk di dinding dan pada akhirnya, Lin Xiao menggerakkan pedang secara horizontal seolah sedang memotong leher seseorang. Bang! Bab 368, Investigasi. Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat melihat gerakan kakaknya. Itu menakjubkan. Dan meskipun Lin Xiao tidak cocok untuk elemen air meskipun danau dibentuk dengan air, kekuatan dalam gerakan Lin Xiao begitu kuat sehingga benar-benar mengalahkan yang lain. Dia kemudian menyipitkan matanya. Bro, dengan kamu berada di Golden Core Stage 1, kurasa aku tidak bisa melawanmu lagi. Lin Xiao menurunkan pedangnya dan tersenyum tipis. Dia telah menyadarinya sendiri tetapi tampaknya dia memang tumbuh agak terlalu cepat untuk diikuti orang lain. Melihat bagaimana Lin Yun menatapnya, dia tidak bisa menahan tawa. Kawan, kultivasimu akan lebih cepat dariku, Yun. Akan ada lebih banyak ramuan segera dan aku yakin kamu bisa mencapai tahap inti emas 2 dalam waktu singkat. Lin Yun mengangguk. Iya, tapi keahlianku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Sementara Lin Yun memang bisa maju lebih cepat karena konstitusi tubuhnya yang istimewa, keahliannya tidak bisa maju secepat Lin Xiao. Dia perlu berlatih lebih banyak dan itu akan memakan waktu. Mustahil untuk menguasai keterampilan dalam semalam. Kamu bisa berlatih. Dan jika celah kita dalam kultivasi begitu besar, kamu dapat dengan mudah menghancurkan seseorang di kultivasi yang lebih rendah tidak peduli seberapa bagus keahlian mereka. Lin Xiao tertawa dan menepuk pundak adik laki-lakinya. Di depan kekuatan absolut, segala jenis trik tidak berguna. Baiklah, aku akan berlatih. Kak, bisakah kamu mengulangi gerakannya lagi?
Tentu. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Xiao untuk mengulangi gerakan itu beberapa kali. Lin Yun menghafalnya dengan hati dan kemudian tinggal di kamarnya untuk terus berlatih. Satu-satunya masalah dengan metode ini adalah kenyataan bahwa ruangan mereka tidak cukup luas dan mereka dapat secara tidak sengaja menghancurkan furnitur jika mereka berlatih di sini. Setelah selesai dengan instruksinya, Lin Xiao keluar dan melihat Fan Ling keluar. Dia mengangguk padanya. Selesai berlatih. Belum, tapi aku merasa kamu keluar. Lu Jian telah menyelesaikan penyelidikannya tentang itu. Siapa namanya? Fan Ling menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa sedikit frustrasi. Oh benar, Lan Qingqi. Oh, senior yang aneh itu. Lin Xiao mengangguk. Di mana Lu Jian? Mengurus faksi baru kita. Lin Xiao, aku dianggap faksi sekarang. Tapi memikirkan tentang bagaimana dia telah menarik begitu banyak perhatian ditambah fakta bahwa dia menghancurkan posisi Lin Hong dan Putri Lan Xiao Yue, dia hanya bisa tersenyum kecut. Keduanya, yang dulu menempati posisi pertama, kini hanya berada di posisi keempat dan kelima berkat dia, Lin Yun, dan Fan Ling. Tidak diragukan lagi mereka akan marah dan kesal padanya. Lin Hong sudah maju ke Golden Core Stage 1. Fan Ling melirik Lin Xiao. Dia pasti akan mengambil posisinya kembali bersama putri itu. Dia bersikeras menantang lantai 8. 8. Lin Xiao tertegun lalu dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dirancang untuk Golden Core Stage 1, itu tidak semudah kedengarannya. Jika itu adalah kultivator biasa, mereka tidak akan pernah bisa melewati tahap tersebut tidak peduli seberapa keras mereka berusaha ketika mereka berada di tahap inti emas 1. Satu-satunya perkuisite adalah bahwa mereka harus menjadi seorang jenius. Fondasi yang kuat, keterampilan yang kuat, dan pemahaman yang kuat. Itu semua diperlukan jika mereka ingin mengalahkan penjaga di lantai 8. Lin Xiao telah melihat keterampilan seniornya dan meskipun tidak semuanya bagus, mereka yang dipilih untuk menjaga menara semuanya memiliki keterampilan yang cukup tinggi. Mengalahkan mereka tidak akan mudah. Aku hanya bisa berharap untuk keberuntungannya. Lin Xiao hanya menggunakan gerakan menantang menara untuk meningkatkan kehadirannya. Tidak ada gunanya dia mempertahankan posisi pertama karena dia tidak memiliki niat untuk menantang peringkatnya. Mungkin dia akan bekerja lebih keras di peringkat berikutnya tetapi tidak yang ini. Fan Ling mengangguk. Aku akan menelepon Lu Jian lalu aku akan kembali untuk berlatih. Oke. Lu Jian datang beberapa menit kemudian sambil terlihat agak kuyu. Dia memelototi Lin Xiao karena dia tahu bahwa Lin Xiao tidak berniat mengelola faksi baru yang dibangun. Siswa lain sebagian besar dibagi menjadi 3 dengan beberapa kelompok minoritas dan baru sekarang faksi keempat muncul. Tetapi tidak banyak yang memandang positif peluangnya untuk mendapatkan tahta. Lu Jian, Lin Xiao melambaikan tangannya. Sibuk. Tentu saja aku sibuk. Ada banyak orang yang ingin bergabung dengan faksimu tapi kebanyakan dari mereka adalah mata-mata. Lu Jian memutar matanya. Tidak jarang mata-mata dari faksi lain datang. Lin Xiao sudah mengharapkan ini dan justru karena hal ini dia terlalu malas untuk berpikir tentang mengelola faksi. Sayang sekali itu tidak mungkin karena dia akan membutuhkan orang jika dia ingin menjadi kaisar. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Lin Xiao mengacungkan jempol. Lu Jian, apakah Anda tahu betapa menyebalkannya penampilan Anda ketika Anda mengatakannya seperti itu? Tentu saja, Lin Xiao tidak punya rencana untuk bercanda dengan Lu Jian sepanjang waktu. Apa yang kamu temukan tentang senior aneh itu, Lan Qingqi? Oh, dia adalah salah satu jenius langka yang memiliki kualifikasi untuk lulus tapi tetap tinggal di akademi. Lin Xiao mengedipkan matanya. Dia 23, kan? Lu Jian tertawa. Iya, sebenarnya banyak senior yang sebenarnya bisa maju tapi mereka memilih tetap di akademi untuk menikmati keuntungan menjadi murid. Keuntungan menjadi mahasiswa. Untuk beberapa alasan, Lin Xiao merasa tidak ada. Akademi itu pelit. Bab 369, mengunjungi keluarga orang lain. Lu Jian memutar matanya dan menyerahkan dokumen ke Lin Xiao. Ngomong-ngomong, itu saja informasi tentang dia. Apakah ada orang lain yang sebenarnya ingin kamu kenal? Lin Xiao mengambil dokumen itu dan sambil membaca, dia bertanya, apa untungnya berada di akademi?
Status siswa pertama. Apa gunanya itu? Tentu saja berguna. Selagi kamu seorang siswa, kamu bisa berkeliaran di seluruh dunia tanpa ada orang yang curiga padamu. Lagi pula, jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang siswa yang mengambil misi, kamu bisa pergi ke banyak tempat yang bisa dilakukan orang biasa. Mendengar itu, Lin Xiao mengingat kembali misi yang terjadi di gunung itu sekali lagi. Pada saat itu, Lin Xiao tidak terlalu banyak berpikir tetapi hampir semua orang yang dia temui dan mencoba menyerang mereka karena danau adalah murid. Kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, itulah sebabnya mereka bisa mengalahkan yang lain dengan mudah. Benar, itu adalah tempat yang berbahaya dan pembudidaya biasa tidak dapat masuk dengan mudah tanpa memeriksa identitas mereka. Tapi menjadi murid berarti identitas mereka sudah terjamin. Setidaknya, sampai tingkat tertentu. Jadi begitu. Ada yang lain. Lin Xiao selesai membaca dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Alasan mengapa Lan Qingxi masih tinggal di akademi jelas karena dia ingin belajar lebih banyak tentang keahlian khusus di sini dan juga beberapa hal misterius lainnya. Untuk saat ini, Lin Xiao masih belum bisa melihat satu pun dari mereka karena area yang bisa dia jangkau terbatas. Ada beberapa orang lagi yang ingin saya cari tahu lebih banyak. Siapa? Anda. Aku. Lu Jian tercengang karena dia gagal bereaksi tepat waktu. Melihat ekspresi serius Lin Xiao, dia tersenyum canggung. Yah, mereka menghabiskan waktu lama satu sama lain tetapi Lin Xiao hampir tidak tahu apa-apa tentang dia atau tiga lainnya. Oh, mungkin Lin Xiao sudah menebak apakah itu Xia Ye tapi bukan yang lain. Lin Xiao mengangguk. Iya. Apa yang ingin kamu ketahui? Lu Jian bertanya dengan hati-hati. Dia secara alami telah menunjukkan keahliannya kepada Lin Xiao jadi itu pasti bukan itu. Mereka telah bekerja sama selama beberapa waktu sehingga mustahil bagi Lin Xiao untuk tidak mengetahui kemampuannya. Alasanmu untuk mengikutiku. Pada awalnya, kamu datang kepadaku ketika aku bukan siapa-siapa tapi sekarang aku seorang pangeran, apakah kamu berpikir dua kali? Lin Xiao terus terang bertanya. Dia tidak pernah suka bertanya sambil berkeliling. Menurut pendapatnya, itu tidak berguna karena cara terbaik adalah bertanya terus terang dan meminta mereka menjawab pertanyaan yang telah lama dia pikirkan. Apakah mereka masih mengikutinya setelah mereka tahu bahwa dia adalah seseorang yang mungkin memenuhi syarat untuk tahta? Oh, Lu Jian tertawa kecil. Dia mengangkat bahu. Tidak masalah, bukan. Sejak awal itu sudah menjadi targetmu dan aku tidak ragu dengan identitasmu sebagai pangeran, pengemis, atau bahkan seorang kultivator idiot. Lin Xiao, saya akan baik-baik saja jika Anda tidak memasukkan yang terakhir. Lu Jian menyeringai. Bagaimana dengan ini? Ayo temui anggota keluargaku. Kami memiliki beberapa hari libur yang belum kami gunakan. Memiliki liburan seminggu setiap tahun dan karena itu akan menjadi tahun ketiga mereka segera, mereka akan memiliki liburan 3 minggu di mana mereka bisa pergi ke ibu kota. Tapi tentu saja, mereka tidak diizinkan pergi lebih jauh dari itu. Anggota keluargamu, Lin Xiao berpikir sejenak lalu mengangguk. Tapi bukankah keluargamu ada di provinsi Heilu? Kamu masih ingat? Lu Jian terdiam. Dia percaya bahwa dia hanya pernah menyebut provinsi itu sekali seumur hidupnya. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu mereka ada di sana. Sekarang mereka tinggal di ibu kota untuk mengurus beberapa toko. Sekarang Lin Xiao memikirkannya, dia juga tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Lu Jian untuk hidup. Dia merasa agak buruk ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar tahu sangat sedikit tentang orang-orangnya meskipun mereka tinggal di dekatnya. Tapi sekali lagi, siapa yang waras akan datang menanyakan kondisi anggota keluarga orang lain? Aku akan menelepon yang lain untuk melihat apakah mereka mau ikut. Mereka sedang sibuk latihan. Aku akan datang sendiri. Baiklah. Lu Jian tahu bahwa Putri Lan Yihua baru saja naik ke tahap inti emas 1, jadi itu berarti dia masih sibuk mengkonsolidasikan kekuatan barunya. Han Jiang masih sibuk menantang orang lain sementara Fan Ling dan Lin Yun sibuk berlatih. Memikirkan bagaimana orang-orang ini mencampakkannya dari seluruh pekerjaan mengelola faksi, dia benar-benar ingin menendang mereka semua. Mereka sangat tidak berperasaan. Karena Lin Xiao telah memutuskan untuk keluar,
dia segera mengajukan cuti dan mereka berdua keluar. Lin Xiao hanya mengajukan cuti 1 hari, yang berarti dia harus kembali ke akademi besok siang. Lu Jian berpikir sejenak, seharusnya ada beberapa kamar kosong di kediamanku yang bisa kamu gunakan untuk tidur di malam hari. Aku bisa pergi ke penginapan jika benar-benar dibutuhkan. Lin Xiao terdiam. Jangan khawatir, rumahku tidak sekecil itu. Lu Jian tertawa. Keduanya berjalan di jalan ibu kota hingga Lu Jian berhenti di depan sebuah kediaman. Kediaman itu berwarna coklat dan bau kayu sangat menonjol. Ada 2 penjaga yang berjaga di depan gerbang. Tuan muda, salah satu dari mereka terkejut dan menyapa. Lu Jian melambaikan tangannya sambil tersenyum. Yo, sudah lama sejak aku kembali. Ah, kamu tidak dikeluarkan dari akademi, kan, tuan muda? Apa maksudmu ditendang? Ah, aku sedang mengajukan cuti sehari. Hahaha. Melihat betapa hangat suasananya, bibir Lin Xiao melengkung membentuk senyuman. Bab 370, Keluarga Lu Jian. Di luar dugaannya, bahkan para penjaga dekat dengan Lu Jian. Apakah karena Lu Jian juga orang yang santai yang bisa dengan mudah berteman? Lin Xiao bertanya-tanya tentang itu. Apakah kakek ada di rumah? Puan tua Lu ada di rumah. Penjaga itu mengangguk dan menunjuk ke dalam. Dia kemudian memperhatikan Lin Xiao yang mengikuti Lu Jian. Dan ini adalah... Ini temanku dan juga yang kuikuti di akademi, Lu Jian memperkenalkan. Namanya Lin Xiao. Halo, Lin Xiao mengangguk. Kedua penjaga itu tertegun. Mereka secara alami telah mendengar nama tambahan pangeran yang baru saja ditemukan dan dengan cepat memberi hormat dengan sopan. Mereka tidak berani bertindak tidak sopan di depan anggota keluarga kekaisaran. Lin Xiao tertegun dan melambaikan tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Lu Jian, ayo masuk saja. Lu Jian tertawa saat melihat betapa canggungnya tindakan Lin Xiao. Karena Lin Xiao baru saja mendapatkan identitas barunya sebagai seorang pangeran, jelas bahwa Lin Xiao tidak terbiasa dihormati sepanjang waktu. Dia menepuk bahu Lin Xiao. Kamu akan segera terbiasa. Cak. Kedua anak muda itu masuk ke dalam rumah dan Lin Xiao dengan cepat memperhatikan taman itu. Itu memiliki aroma herbal yang bergizi dan juga suasana yang damai. Mengingat bagaimana para penjaga juga memperlakukan mereka dengan hangat, Lin Xiao merasa itu memang sangat cocok untuk Lu Jian. Keluarga yang hangat memang yang terbaik. Bangunan itu memiliki kesan kuno tetapi pada saat yang sama, kondisinya masih sangat baik. Strukturnya terbuat dari kayu dan tentu saja memberikan suasana yang nyaman, yang juga disukai Lin Xiao secara pribadi. Kakek, aku kembali, teriak Lu Jian ketika dia berada di dekat pintu masuk utama. Itu suara Lu Jian. Kakak ketiga Lu sudah kembali. Benar-benar, di mana dia? Mendengar suara anak muda, Lin Xiao tertegun. Dia melirik bagian belakang bangunan utama di depannya. Ada anak-anak. Tapi sebelum anak-anak bisa berebut keluar, terdengar raungan, Lu Jian. Apa yang kalian lakukan di sini? Tubuh Lu Jian bergetar, wajahnya menjadi pucat saat dia berdiri kaku. Itu ayahku. Lin Xiao bisa menebak bahwa ayah Lu Jian adalah orang yang tegas berdasarkan bagaimana Lu Jian bertindak. Mungkin Lu Jian tidak diizinkan untuk kembali kecuali dalam keadaan darurat dan disuruh fokus pada kultivasinya di Akademi Sun Dragon. Bang! Pintu utama terbuka dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Dia memiliki 60 hingga 70% penampilan yang mirip dengan Lu Jian sehingga Lin Xiao dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia pasti ayah Lu Jian. Pria parubaya itu berencana memarahi putranya ketika dia menyadari ada orang lain di sana. Dia mendengus tapi merasa agak aneh karena dia jelas tidak merasakan kehadiran pemuda itu. Lin Xiao menggunakan kekuatan kuno untuk memblokir kekuatan naga dan pada saat yang sama, membantu menghapus kehadirannya. Kecuali dia menghendakinya, akan sulit bagi orang lain untuk mendeteksi kehadirannya. Ayah, Lu Jian dengan cepat menangkupkan tangannya. Ini temanku dan juga pria yang kuikuti di akademi, Lin Xiao. Lin Xiao menyapa tetua Lu. Lin Xiao mengangguk tetapi tidak bertindak terlalu sopan atau rendah hati. Dia telah diberi kursus kilat oleh Pangeran Lin San sebelumnya bahwa anggota keluarga kekaisaran tidak akan tunduk kepada siapapun dengan mudah.
Mereka memegang prestise keluarga kerajaan dan tentu saja itu berarti bahwa mereka tidak dapat dipaksa untuk sujud jika bukan kepada kaisar atau surga atau kepada orang tua mereka. Penatua Lu, ayah Lu Jian, bingung ketika mendengar apa yang dikatakan Lu Jian. Keluarga Lu secara alami tahu bahwa Lu Jian mengikuti seorang anak tanpa nama bernama Lin Xiao. Namun, keributan baru-baru ini mengungkapkan bahwa Lin Xiao sebenarnya adalah pangeran yang telah lama hilang. Adapun apakah dia memiliki kualifikasi untuk memperebutkan tahta, itu masih belum ditentukan. Yang mulia, tidak perlu bersikap sopan. Penatua Lu dengan cepat mengubah nada suaranya dan tersenyum. Lu Jian menahan keinginan untuk memutar matanya. Ayah, kenapa kamu di sini? Kupikir kamu masih bekerja. Hai, akhir-akhir ini pengadilan tidak terlalu damai dan ada banyak pekerjaan. Saya melakukan pekerjaan saya dari rumah karena ada perintah. Penatua Lu kemudian berbalik. Masuk dulu, angin di luar dingin. Secara alami pembudidaya tidak akan peduli apakah angin itu dingin atau apapun. Demi kesopanan, Tetua Lu mengatakan itu dan mengundang mereka masuk. Aulanya luas dan ada satu kursi utama. Lin Xiao bisa melihat seorang pria tua duduk di sana. Aura di sekelilingnya memberitahu yang lain bahwa dia adalah seorang kultivator yang kuat tetapi usia tuanya menandakan bahwa dia sudah mencapai akhir hidupnya. Belum lagi, kondisi tubuhnya saat ini mungkin tidak dapat lagi mendukungnya dalam pertarungan sengit melawan seorang kultivator di peringkat yang sama. Saat lelaki tua itu mengangkat kepalanya, Lin Xiao bisa merasakan tekanan tetapi dia tidak takut. Dia sudah maju ke Golden Core Stage 1 dan normal Golden Core Stage 2 tidak akan bisa mengalahkannya. Adapun mereka yang berada di Golden Core Stage 3, dia yakin bahwa paling tidak, dia akan bisa melarikan diri. Kakek, sapa Lu Jian. Dia melanjutkan untuk memperkenalkan Lin Xiao dengan cara yang sama seperti dia memperkenalkan pemuda itu kepada ayahnya sebelumnya. Tuan Tua Lu memandang Lu Jian lalu ke Lin Xiao. Dia mengangguk lemah. Yang mulia, tulang tua ini sudah tua dan tidak bisa berdiri untuk menyambut Anda. Tidak apa-apa, Lin Xiao tersenyum. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu dengan Anda. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus memanggil tuan tua itu. Melirik Lu Jian, yang terakhir dengan cepat berbisik, Grand Elder Lu. Penatua Agung Lu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.